Episode 75. Zahra masuk ke kamarnya. Dia meletakkan baby Al di dalam box bayi. Zahra menangis sejadi-jadinya di sana. Zahra masih tak habis pikir, Mama Jane masih saja ingin memisahkan mereka. Bahkan kehadiran buah cinta mereka tidak sedikit pun menyentuh hati ibu mertuanya. Dia membelai rambut hitam baby Al. Apa yang harus Mama lakukan, nak? Ucapnya. Hari ini Jane pulang agak malam. Jam 7:30 dia baru sampai di rumah. Zahra menyambutnya seperti biasa. Jane memperhatikan wajah istrinya. Tidak biasanya Zahra terlihat murung dan seperti wajahnya juga habis menangis. Jane masih diam saja. Dia masuk ke dalam kamar dan langsung menuju kamar mandi. Setelah selesai memakai pakaiannya, Jane menghampiri Zahra yang terlihat melamun. "Kamu kenapa?" tanya Jane. Tidak apa-apa. Aku hanya lelah," elak Zahra. "Yuk makan, sudah aku siapkan." Zahra beranjak berdiri. Jane menarik tangannya dan Zahra kembali terduduk. Bahkan kini Zahra duduk di pangkuan Jane. Dengan cepat, Jane memeluknya dan membenamkan kepalanya di belakang Zahra. Zahra terisak. Dia sudah tidak sanggup lagi membendung air matanya. Melihat istrinya menangis, Jane semakin curiga. Pasti telah terjadi sesuatu. Dengan lembut, Jane membalik tubuh Zahra agar menghadap padanya. Jane mengangkat wajah Zahra yang menangis. "Katakan padaku, ada apa?" tanya Jane lembut. Zahra masih terisak-isak. Dia menceritakan semuanya, mulai dari ibu mertuanya yang datang dan keinginan Mama Jane agar dia dan Jane segera berpisah. Jane menarik napas berat. Dia kecewa mamanya masih belum bisa menerima istrinya dan juga anaknya. Jane juga bingung, kenapa mamanya tidak bisa melihat ketulusan hati istrinya. Jane memeluk dan membelai kepala istrinya. "Jangan hiraukan ucapan Mama. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan anak kita. Aku akan selalu bersama kalian," ucapnya. "Tapi Mama, aku akan menemui Mama dan menjelaskan semuanya. Kau tenang saja. Sudah, jangan menangis lagi. Kau sangat jelek kalau sedang menangis." Jane menggelap air mata istrinya dengan ibu jarinya. "Yuk makan, aku sudah sangat lapar," ajak Jane menarik tangan Zahra. Mereka turun dan makan malam bersama. Setelah itu, Jane melanjutkan pekerjaannya di ruangan kerjanya. Zahra kembali ke kamar melihat baby Al. Setelah selesai dengan tugasnya, Jane masuk ke dalam kamar. Dilihatnya, Zahra sedang membaca Al-Quran sambil menunggunya. Jane masuk ke kamar mandi dan mengganti pakaiannya dengan piyama yang sudah disiapkan Zahra. Zahra menghentikan bacaannya saat dilihatnya Jane sudah keluar dari kamar mandi. Zahra menutup Al-Quran dan melipat mukanya. Dia menghampiri Jane yang sudah berbaring lebih dahulu. "Yang," panggil Jane. "Ya," jawab Zahra asal. "Yang," ulang Jane. "Iya, ada apa?" tanya Zahra masih belum nyambung dengan kode Jane. Karena Zahra tidak juga mengerti maksud dengan ucapan Jane, Jane menjadi kesal. Dengan cepat dia berindih Zahra. "Apaan sih Yang?" tanya Zahra kaget melihat Jane yang sangat agresif. Habisnya kamu gak ngerti juga, sudah dikode dari tadi yang bikin dedek buat Al, ucap Jane sambil menaik turunkan alisnya. "Oh, jadi kamu itu kode Yang?" ucap Zahra sambil tertawa. Tanpa menjawab, Jay langsung mencium bibir Zahra. Zahra pun membalas ciuman suaminya. Lama mereka berciuman, makin lama ciuman mereka semakin panas dan menuntut. Ciuman Jane mulai turun ke leher Zahra.
Setelah itu turun ke payudara dan bermain-main di sana. Tangan Jane juga tidak tinggal diam. Tangannya sudah bergerak melepas piyama dan celana yang dia pakai. Dia juga melucuti piyama Zahra. Kini mereka sama-sama tidak memakai sehelai benang pun. Mereka menikmati malam indah dan panjang. Episode 76. Pagi ini Jane berangkat ke kantor seperti biasanya. Dia berangkat setelah berpamitan dengan Zahra dan juga Baby Al. Pagi ini Jane kesulitan, pasalnya Baby Al nggak mau turun dari gendongannya. Baby Al mau ikut dengan Jane ke kantor. Jane dengan senang hati ingin membawanya, tetapi dengan sangat keras Zahra melarangnya. Terjadilah drama di pagi hari hanya karena Baby Al. Jane sampai di kantor. Dia melakukan semua jadwal yang sudah dibacakan oleh sekretarisnya. Siang ini dia berniat makan siang di rumah mamanya. Jane ingin meluruskan permasalahan yang selama ini dia hadapi. Dan Jane ingin meminta mamanya menerima Zahra dan Baby Al. Jane bahagia memiliki mereka berdua. Jane berharap mamanya mau membuka hatinya. Jane melajukan mobilnya menuju rumah mamanya saat makan siang. Tok tok, assalamualaikum, ucap Jane begitu Bu Ina membuka pintu. Ada apa Den Jane? Masuk Den. Mama ada Bi. Ada Den. Nyonya ada di kamarnya. Sebentar Bibi panggilkan dulu, ucap Mbok Inem. Jane duduk di sofa, menunggu mamanya datang. Jane menarik dan melonggarkan dasinya. Pasti akan sulit bicara dengan mamanya, pikirnya. Sayang, apa kabar? Sapa Mama Jane begitu hangat dan langsung memeluk putranya. Aku baik, Ma. Mama gimana? Ucap Jane membalas pelukan mamanya. Seperti yang kamu lihat, Mama sudah sembuh, ucap mamanya senang. Ma, Jane kesini, ada yang mau Jane bicarakan dengan Mama, ucap Jane hati-hati. Tentang apa? Mama semalam datang ke rumah Jane ya? Oh, jadi istri kamu mengadukan Mama. Apa yang dia katakan? Pasti dia mengatakan yang tidak-tidak tentang Mama kan? Tidak, Ma. Zahra tidak mengatakan apapun. Jane cuma mau bilang Jane bahagia menikah dengan Zahra. Jane bahagia dengan keluarga kecil Jane. Dan Jane sangat mencintai mereka berdua. Tanpa mereka, Jane lebih baik mati, Ma. Tapi Jane, Mama cuma mau yang terbaik buat kamu. Mama mau kamu menikah dengan orang yang berpadan dan bisa membahagiakan kamu. Mama cuma ingin kau bahagia, nak. Kebahagiaan Jane itu Zahra, Ma. Tolonglah mengerti. Jane hanya mencintai Zahra. Kalau Mama memang ingin melihat Jane bahagia, biarkan Jane dengan Zahra. Setelah mengucapkan itu, Jane meninggalkan mamanya. Kemudian hanya dia merenungi apa yang diucapkan Jane. Kau memang benar-benar sudah dibutakan olehnya. Aku tidak akan membiarkan ini semua terjadi. Mama Jane bergegas masuk ke dalam kamar dan mengambil tasnya. Dia memanggil supir dan menyuruhnya untuk mengantarkan dia ke rumah Zahra. Mama Jane telah sampai di rumah Zahra. Tanpa mengetuk pintu, Mama Jane langsung masuk ke dalam rumah. Zahra, Zahra, Zahra. Mama Jane berteriak memanggil Zahra. Zahra yang mendengar suara teriakan pun segera keluar dari kamarnya. Dia baru saja menidurkan Baby Al. Mama, kau memang wanita tak tahu malu. Kau pasti sudah meracuni pikiran anakku hingga dia tidak mau meninggalkanmu dan sekarang dia menentangku. Dasar kau wanita sialan. Aku akan pastikan kau keluar dari rumah ini sekarang juga. Cepat kemas barang-barangmu. Mama Jane mengamuk dan membuang semua yang ada di rumah Zahra. Aku tidak akan meninggalkan suamiku, Ma. Baiklah, kalau kau tidak mau meninggalkannya, biar aku yang meninggalkannya. Mama Jane mengeluarkan pisau dari tasnya. Dia kemudian meletakkannya di pergelangan tangannya. Karena kau tidak mau meninggalkan Jane, maka aku yang akan meninggalkan dunia ini. Puas kamu. Ma, jangan, Ma. Jangan. Zahra coba menghalangi Mama Jane. Mama Jane mulai mengiris tangannya. Darah segar sudah mulai mengalir. Ma, jangan. Baiklah, aku akan pergi dari rumah ini. Mama jangan berbuat nekat, ucap Zahra lemah.
Dengan langkah berat, Zahra menyusuni pakaiannya dan pakaian baby Al ke dalam koper. Kemudian dia menggendong bayinya, turun ke bawah dan menyeret kopernya. Zahra keluar dari rumahnya dengan berderai air mata. Lama dipandanginya, rumah tangga selama ini dia tempati. Zahra masuk ke dalam mobil dan melajukannya menuju rumah orang tuanya. Episode 77. Assalamualaikum, ucap Zahra tepat di depan pintu rumah ayah dan ibunya. Waalaikumsalam, jawab ibu Zahra dari arah dapur. Dia membuka pintu. Betapa terkejutnya dia melihat Zahra dan bersama cucu kesayangannya. Cucu nenek datang. Sini gendong sama nenek. Ibu Zahra mengambil baby Al dari gendongan Zahra. Bu Mahmud melihat ke kiri dan ke kanan. Loh, Jane mana? Kok nggak kelihatan? Tanya Bu Mahmud. Jane nggak ikut ma, dia lagi sibuk. Mungkin besok dia akan menyusul jika pekerjaannya sudah selesai, jawab Zahra. Bu Mahmud bisa merasakan kebohongan dalam ucapan Zahra, tapi dia tidak ingin bertanya lebih jauh. Nanti saja pikirnya. Ya udah, ayo kita masuk, ajak Bu Mahmud sambil menggendong dan menciumi baby Al. Zahra masuk dan membawa kopernya. Zahra langsung masuk ke kamarnya. Dia memperhatikan sekeliling. Sudah lama dia meninggalkan kamarnya ini, tapi semuanya masih tetap sama. Barang-barang Zahra masih tertata rapi di sana. Spraynya juga bersih dan wangi. Pasti ibu selalu membersihkannya. Zahra kemudian membuka kopernya dan mengeluarkan pakaiannya dan pakaian baby Al. Zahra langsung menyusunnya ke dalam lemari. Zahra duduk di pinggir tempat tidur. Dia melihat foto pernikahannya yang dia letakkan di atas meja di samping tempat tidurnya. Diambilnya foto tersebut. Setetik air matanya jatuh, diusapnya foto pernikahannya itu. Maafkan aku sayang, aku harus pergi demi mama. Zahra menghapus air matanya dan cepat-cepat keluar kamar saat ibunya memanggil. Zahra, Zahra. Iya ibu, jawab Zahra. Sini cepat, sepertinya baby Al lapar. Cepat siapkan makanannya. Iya bu, bentar. Zahra dengan telaten menyuapi baby Al. Setelah selesai makan, Zahra pun memandikannya. Pak Mahmud baru kembali dari ladang. Dia begitu terkejut dan bahagia melihat anak dan cucunya datang. Assalamualaikum. Wah, cucu kakek sudah besar rupanya. Pak Mahmud hendak mencium cucunya, tapi langsung ditahan oleh istrinya. Ups, tidak boleh. Kakek belum mandi. Nanti baby Al jadi kotor lagi. Sana mandi dulu. Usir Bu Mahmud membuat semua tertawa. Pak Mahmud langsung ke belakang dan mandi. Setelah itu dia menemui Jabratan ibunya. Dia langsung menggendong cucu kesayangannya. Zahra, dari tadi ayah belum melihat Jane. Apa dia tidak ikut? Jane tidak ikut ya. Pekerjaannya di kantor lagi banyak. Mungkin besok kalau pekerjaannya sudah selesai, Jane pasti akan datang, ucap Zahra. Oh, ayo Al, kita jalan-jalan. Pak Mahmud menggendong cucunya dan membawanya berkeliling. Zahra, panggil Bu Mahmud lembut. Katakan nak, ada apa? Ibu tahu kau berbohong. Pasti kau kabur dari rumah kan? Tidak baik nak, kita lari dari masalah. Masalah itu harus dihadapi, bukan dihindari. Zahra menangis dan memeluk ibunya. Zahra menceritakan semua yang terjadi, juga tindakan nekat Mama Jane untuk bunuh diri jika Zahra tidak mau meninggalkan Jane. Bu Mahmud juga ikut menangis mendengar kisah pilu anaknya. Sungguh tega sekali Mama Jane ingin memisahkan anaknya. Jane pulang kerja jam 5 sore ini. Dia mengucapkan salam tapi tidak ada yang menjawabnya. Kemudian dia
Kemudian dia masuk dan naik ke atas melihat kamarnya dan kamar Baby Al kosong. Tidak ada seorang pun yang dia temui. Pikiran Jane sudah mulai panik. Kemana pergi Zahra? Tidak biasanya dia pergi tanpa memberitahu Jane. Jane memanggil Pak Satpam yang ada di depan. Dari Pak Satpam diketahui bahwa Zahra pergi bersama Baby Al setelah mamanya datang. Emosi Jane naik ke ubun-ubun. Dengan cepat naik ke mobilnya dan melajukan ke rumah mamanya. Sepanjang jalan Jane terus berusaha menelpon Zahra namun tidak diangkat. Episode 78. Jane menghentikan mobilnya di depan rumah tanpa memarkirkannya di garasi. Dengan cepat dia turun dan berlari ke dalam rumah. Mama. Jane berteriak-teriak memanggil mamanya. Ada apa ini? Tanya mamanya keheranan. Apa yang sudah mama lakukan? Mana istri dan anakku, Ma? Bentak Jane. Mama Jane kaget. Seumur Jane tidak pernah berkata kasar apalagi membentaknya. Mana mama tahu? Kenapa kau bertanya kepada mama? Jangan berbohong, Ma. Jane tahu ini semua pasti ulah mama. Mama tadi datang ke rumah kan? Apa yang mama ucapkan hingga Zahra pergi? Jane masih bicara dengan nada tinggi. Mama Jane kembali terkejut. Dari mana dia tahu? Apa wanita itu mengadu padanya, batinnya? Mama mengusir istri dan anakku, ya kan? Ya kan, Ma? Kenapa mama diam? Jawab, Ma. Mama Jane merasa semakin tersudut. Ya, kau benar. Memang aku yang meminta dia untuk pergi meninggalkanmu. Puas. Ucap mama tak kalah emosi. Pasti wanita itu sudah mengadukan yang tidak tentang mama kan? Dia membuatmu melawan mama dan kau berubah. Kau bukan lagi Jane, anak kebanggaanku yang selalu penurut. Kau berubah, kau melupakan mama. Semua karena wanita itu. Aku benci dia sampai kapanpun aku sangat membencinya. Mama Jane berteriak sambil menangis. Sekarang katakan, di mana anak dan istriku? Ucap Jane datar. Mama tidak tahu. Aku hanya menyuruhnya untuk pergi jauh meninggalkanmu. Masih dengan nada ketus. Mereka itu anak dan istriku, kebahagiaanku. Berapa kali harus aku bilang, aku bahagia bersama mereka. Kenapa mama gak ngerti juga? Jika mama tidak bisa menerima mereka, sama saja mama tidak menganggap aku. Aku akan tetap mencari mereka. Jane bersiap untuk pergi. Baru beberapa langkah, dia berbicara tanpa melihat ke belakang. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan mereka, aku tidak akan pernah memaafkan mama. Jane kembali naik ke mobil dan melajukannya dengan kecepatan tinggi. Dia berkeliling mencari Zahra dan anaknya. Hari sudah larut malam, tapi Jane belum juga menemukan anak dan istrinya. Jane semakin frustasi. Dia menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Jane memukul setir mobilnya dan berteriak, meluapkan kekesalannya. Ponselnya bergetar. Nama Henry tertera di sana. Halo Jane, kau di mana? Kenapa rumahmu sangat sepi? Tanya Henry begitu ponselnya tersambung. Aku lagi di luar. Kau kenapa Jane? Tanya Henry kaget. Dari suaranya dia tahu Jane lagi ada masalah. Zahra pergi. Dia pergi meninggalkan aku. Ucap Jane sedih. Kau di mana? Tunggu aku di situ. Jangan kemana-mana. Setelah memberikan alamatnya, Jane langsung mematikan ponselnya. Jane meletakkan kepalanya di setir mobil. Dia menangis. Tak lama Henry datang. Henry mengetuk pintu mobil. Jane mengangkat kepalanya dan menghapus air matanya. Dia membuka pintu dan keluar. Henry dapat melihat betapa hancur dan terpuruk Jane saat ini. Baju yang sudah tak terkancing, kusut dan sangat berantakan. Jane sudah seperti gelandangan. Henry menepuk bahunya. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Jane menceritakan semuanya. Dia kembali menangis. Di mana istri dan anakku sekarang? Ucapnya. Apa kau sudah menelpon mertuamu? Tanya Henry. Sudah, dan mereka bilang Zahra tidak ada di sana. Ponselnya juga dimatikan. Aku nggak tahu lagi mau mencarinya kemana. Ucap Jane frustasi. Sebaiknya kau pulang saja. Besok pagi-pagi sekali kita akan ke kampung. Aku sangat yakin Zahra pulang ke rumah orang tuanya. Percaya padaku. Henry berusaha meyakinkan Jane. Sudah, ayo, sini biar aku yang menyetir mobilnya.
Jane pulang diantar oleh Henry. Lalu Henry kembali pulang ke rumahnya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Jane masuk ke dalam kamar. Gelap, semua lampunya mati. Jane menghidupkan lampunya, terang dan kosong. Biasanya saat ini dia melihat Zahra tidur dan Baby Al juga terlelap di dalam boxnya. Kadang Baby Al bangun dan menangis meminta ASI atau susu. Jane semakin frustasi mengingat semuanya. Jane beranjak masuk ke kamar mandi, membersihkan dirinya dan mandi. Dia keluar kamar mandi. Biasanya Zahra sudah meletakkan bajunya yang akan dia pakai. Jane terduduk memikirkan Zahra. "Kalian di mana?" teriak Jane frustasi. Jane mengambil baju dan memakainya. Dia berjalan ke meja rias yang duduk di sana. Saat akan mengambil sisir, dia melihat ada sebuah amplop. Dengan tangan gemetar, Jane membuka amplop tersebut. Episode 79. Dengan tangan gemetar, Jane membuka amplop tersebut. Di dalam amplop, dia menemukan cincin pernikahannya dan sebuah surat. Jane meletakkan cincin tersebut di atas meja dan mengambil suratnya. Jane membuka suratnya tersebut dengan tidak sabar. "Teruntuk suamiku tercinta, sayang, maafkan aku yang harus pergi jauh meninggalkanmu dan membawa buah cinta kita, Al. Aku sangat mencintaimu. Aku bahagia hidup bersamamu. Tetapi takdir berkata lain. Kita mungkin memang tidak berjodoh. Aku hanya berpesan bahagiakanlah mama. Sampaikan maafku padanya. Peluk cium Zahra." Jane meremas surat tersebut dan membuangnya. Emosinya kembali memuncak. Benar dugaannya, semua ulah mamanya. Jane menangis sepanjang malam. Dia terus terbayang wajah Zahra dan Baby Al. Pagi-pagi sekali, Jane sudah bersiap. Dia sudah memakai kemeja dan celana bahan. Jane melirik jam di tangannya. Sudah pukul 6:30 pagi. "Assalamualaikum." Jane menoleh. Tampak Henry masuk ke dalam rumah. Bahkan Jane tidak mendengar Henry membunyikan bel karena asik melamun. "Wah, kau sudah bersiap rupanya. Ayo berangkat," ucap Henry. Tanpa menjawab, Jane mengikuti Henry keluar rumah dan menguncinya. Pak Satpam memberi hormat saat mobil Jane keluar meninggalkan gerbang. "Kau sudah sarapan, Jane?" tanya Henry. Jane belum juga mau bersuara. "Kita sarapan dulu. Kau belum makan dari kemarin. Bagaimana kau mau mencari Zahra jika kau sendiri sakit?" ucap Henry. Dia membelokkan mobilnya ke sebuah restoran. Jane tak juga menyentuh makanan yang dia pesan. Jane hanya mengaduk-aduk bubur ayamnya. Henry kembali berbicara. "Kau butuh banyak energi untuk mencari anak dan istrimu. Jadi makanlah. Aku tidak mau mengurusmu jika kau nanti sakit. Dan lagi, apa kau nggak malu bila nanti Zahra melihat kondisimu seperti ini? Cepat makanlah dan kita berangkat sekarang." Dengan berat, Jane memakan juga bubur ayamnya. Setelah selesai, mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke kampung halaman Zahra. Perjalanan jauh yang cukup melelahkan. 4 jam perjalanan yang mereka lalui hingga akhirnya mereka sampai di sebuah perkampungan. Aroma segar dan dinginnya pegunungan menyambut mereka. Segar dan indah dipandang. Tumbuhan berjajar rapi di sepanjang jalan. Sawah yang sudah mulai menguning sangat memanjakan mata yang melihatnya. Tapi tidak buat Jane saat ini. Semuanya kosong dan hampa. Jane dan Henry sampai di rumah Zahra. Jane turun dari mobilnya cepat. Dia berlari masuk ke rumah, tak lupa mencium tangan kedua orang tua Zahra. "Assalamualaikum," ucap Henry. "Waalaikumsalam. Mari silakan masuk." "Ada anak Jane rupanya," jawab Pak Mahmud. "Bu, ada menantu kita. Tolong buatkan minum." Bu Ahmad membuatkan minum dan membawanya. "Ada apa, nak? Mana Zahra?" tanya Bu Mahmud berpura-pura. "Entahlah ya, Jane tidak tahu Zahra pergi kemana. Makanya Jane datang ke sini mau bertanya, apakah ayah dan ibu tahu di mana Zahra?" "Tidak, kami tidak tahu di mana. Kalau boleh ayah tahu, sebenarnya ada apa ini?" Jane akhirnya menceritakan kronologi kejadiannya. Pak Mahmud nampak berpikir. "Begini aja, nak, ayah juga tidak tahu kemana Zahra pergi. Nanti kalau ada kabar, ayah akan menelponmu. Kalau begitu, kami pamit ya. Aku tunggu kabar baiknya ya."
Jane dan Henry pergi meninggalkan rumah mertuanya. Sebenarnya Jane sangat yakin kalau Zahra ada di dalam, tetapi ayahnya mengatakan tidak tahu. "Kita mau kemana lagi?" tanya Jane pada Henry. "Tenanglah, aku sangat yakin Zahra dan Al ada di dalam. Untuk saat ini, biarkan dia sendiri. Dia butuh waktu." "Jane, ayolah," ucap Henry menepuk bahunya. "Tapi, sudah ayo." "Enggak, aku nggak mau pulang sebelum Zahra ikut pulang bersamaku," tulak Jane. "Kau mau anak dan istrimu kembali kan?" Jane cepat mengangguk. "Lalu kalau begitu, kalau begitulah ikut aku." Dengan langkah berat, Jane ikut Henry pulang. Episode 80. Jane tampak sangat lesu. Wajahnya sangat kusur dan lelah. Henry sangat iba melihatnya. Mereka kembali ke kota dan pulang ke rumah masing-masing. Jane duduk termenung sendiri di dalam ruang tamu. Lampu rumahnya sengaja dia matikan, gelap dan suram, sama seperti suasana hatinya saat ini. Hatinya begitu gelap dan sunyi. Yang tertinggal hanyalah kehampaan dan kekosongan. Separuh jiwanya sudah terbang dan hilang bersama dengan istrinya dan anaknya. Jane sudah putus asa. Di mana lagi dia akan mencari anak dan istrinya? "Kalian di mana? Kenapa kau siksa aku seperti ini, Zahra?" tanya hati Jane. Flashback on. Di kampung, Jane sudah berkeliling mencari Zahra dan anaknya, tapi tidak juga menemukannya. Bahkan Jane sudah pergi ke sawah tempat di mana dia dan Zahra dulu pernah memancing. Hasilnya sama, tidak ada. Zahra berada di belakang rumah. Saat dia mendengar suara mobil Jane berhenti, dengan cepat dia menggendong baby Al dan membawanya ke rumah Siti tetangganya. Dia tidak mau bertemu dengan Jane. Biarlah dia dikatakan kejam, tapi ini demi kebaikan bersama. Zahra belum sanggup menghadapi Jane. Hatinya pasti akan luluh. Diintipnya saat mobil Jane pergi meninggalkan rumahnya. Zahra terduduk lemas dan menangis jadi-jadinya. Inikah yang dinamakan rindu? Rasanya sakit sekali melihat orang yang kita cintai pergi. Sungguh hati kecilnya berharap dia datang dan memeluk Jane pada saat itu juga. Tapi kembali dia ingatkan janjinya kepada Mama bahwa dia akan pergi jauh meninggalkan Jane. Zahra masih menangis. Siti, sahabat kecilnya di kampung, datang dan menghampirinya. "Sudah, jangan menangis. Bukankah ini yang kau mau?" tanya Siti. Zahra makin menangis dalam hati. Dia menyangkal semua yang dikatakan Siti. "Jika kau mencintai suamimu, pergilah, kejar dia. Jangan sampai dia lelah dan akhirnya menyerah untuk mencarimu," ucap Siti lagi. "Tapi aku sudah berjanji pada Mama," ucap Zahra sedih. "Janji apa? Janji gila mana yang kau sebut? Janji untuk meninggalkan suamimu? Janji apa itu? Ingatlah janjimu dan Jane di hadapan Tuhan. Bukankah dulu kau dan dia juga berjanji sehidup semati di hadapan Tuhan? Lalu kenapa kau mengingkari janjinya?" ucap Siti. Zahra hanya mampu menangis. Benar yang diucapkan Siti. Dulu aku dan Jane berjanji untuk selalu bersama apapun yang terjadi. Ya Allah, maafkan kehilapan hambamu ini, ucap Zahra dalam hati. Zahra pulang begitu dia lihat mobil Jane sudah jauh meninggalkan rumahnya. Zahra panggil ayah. "Ayah tahu bagaimana perasaanmu. Tapi satu hal yang akan ayah ingatkan, Jane tak bersalah. Jangan limpahkan kesalahan orang lain padanya. Satu hal lagi, masalah itu harus dihadapi, bukan dihindari." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Pak Mahmud pergi meninggalkan Zahra sendiri. Flashback off. Zahra duduk termenung di kamarnya. Dia memikirkan apa yang diucapkan oleh Siti dan juga ayahnya. Semua yang mereka katakan benar. Zahra tidak bisa tidur memikirkannya. Sementara di rumah mereka, Jane juga tidak bisa tidur. Pikir penuh dengan bayangan Zahra dan baby Al. Bagaimana anaknya sekarang? Jane sudah sangat merindukan tingkah lucu bayi kecil yang menggemaskan itu. Jane selalu menangis mengingat anaknya. Sudah lebih dari 1 minggu, Zahra pergi meninggalkan Jane. SMS dan chat yang dikirim juga tidak dibalas. Jangankan dibalas, dibaca pun tidak oleh Zahra. Jane semakin frustasi. Kehidupan Jane semakin berantakan. Kantor tidak terurus. Wajahnya sudah penuh dengan jambang dan kumis karena Jane tidak mau mencukurnya. Matanya sayu karena dia tidak bisa tidur saat malam hari. Bahkan dia sangat jarang sekali makan. Benar-benar memperhatikan kondisinya. Pak Ahmad, ayah Jane sudah berulang kali menasihatinya.
Tapi Jane diam dan tak mengindahkannya, membuatnya semakin takut dan bingung. Sejak kejadian itu, Jane tidak mau menemui mamanya. Meski mamanya datang ke rumah atau ke kantornya, Jane hanya mendiamkannya tanpa ada niat untuk menegurnya. Kalaupun ditanya, Jane hanya diam saja. Pak Ahmad sangat khawatir dengan kondisi Jane saat ini. Dia benar-benar khawatir, bukan hanya perusahaan yang dia khawatirkan, tapi juga kondisi psikologis anaknya. Dan benar dugaannya, saat ini Jane dirawat di rumah sakit setelah tadi pagi pingsan di lapangan saat memeriksa beberapa proyek. Jane gila kerja tanpa memikirkan makan dan kondisi kesehatannya. Kini dia harus dirawat di rumah sakit.